Bu Diana yang kepala kening Yang nih apa? yang takut ya, Takut. sama yang itu juga yang kayak berapi-api gitu kayak ya itu juga satu kayak apa takut gitu ya kayak berapi-api itu juga kan kemarahan besar tuh. Oh, oh, yang marah besarnya tadi ya. Di kepala rasanya di kening gitu. Oke. Berarti sensitifnya di kening ya, takut sama marahnya. Hmm, Rasanya kayak apa? Ada bedanya nggak? berat Berdenyut-denyut kah, panas kayak kah, atau berat kayak iya kayak ada cenut-cenut gitu. oke, cenut-cenut. Itu bagian mana? Yang marahnya atau yang sedihnya? Yang takutnya? eh ke arah takutnya ya. Karena takutnya. Oke, lebih di sini ya. Mendadak cenut-cenut gitu. Iya pas tadi ya ngelihat gambar dan disuarakan ketakutan takut gitu, suasana seperti itulah yang langsung rasanya eh, ada sinyal kayak keningnya cenut-cenut terus kayak berat gitu. Oke, oke, oke. Iya, iya. Makasih Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau siapa ini yang sempat bunyi tadi? Mas Muklis ini yang kepala, dada, dan kepala lagi itu yang mana dan mana itu? Yang tadi yang pas apa namanya yang pertama itu kepala Yang sebel, apa yang ya betul. murkanya? Oh, sebel. Yang Oke, murka ini kepala ya kepala betul. Yang murka kepala. kepala. Oke, murka kepala. Terus yang sebel di, Sebel di dada. oh, sebel di dada. Oke, merongkol jadinya ya. Ya merongkol ya. Oke. Kalau yang di kepala tadi, yang murka itu rasanya kayak apa? Apa ya namanya ya ya lebih ke ini ya wajah merah gitu ya. Tapi Eh, seperti terasanya kayak apa? Panas atau panas. Saya panas? panas dan berusaha menahan gitu ya. Hmm, hmm. Iya, iya. Berusaha menahan. Sementara kalau sebel, dada, terasa apa? Ya. Sesak atau mana? Merasa ya apa ya namanya nafas jadi nggak beraturan. Saya harus kendalikan. Oke. Lebih ke menahan ini ya apa namanya mengendalikan emosi di dalam dada itu. Hmm, hmm. Oke. Terus yang satu lagi tadi ada kepala, dada, terus kepala lagi. Itu saat apa tadi kecewa ya apa namanya. Yang mana? Eh, Takut apa yang yang takut sedih? yang takut yang Oh, yang tak takut. yang takut Heeh. yang melihat film horor kan. Yang lihat film horor. Oh, Iya iya. Ke kepala itu. gitu ya. Kalau yang nangis ini, yang sedih berderai air mata ini, Nah itu ke dada itu beda lagi. Oh, dada. oke. Jadi yang depresif-depresif cenderung ke dada ya. Iya Oke. Sementara yang agresif lebih cenderung ke kepala. kepala ya. Nah, enggak, ini pola gitu loh. Kita Hmm, masing-masing punya pola masing-masing yang seringkali memperlihatkan juga eh, dan semakin sering alarmnya disupres, ditekan, makin sering menghasilkan penyakit biasanya. hmm, Gitu. Nah, yang seringkali terasa di dada dan memang sering menyimpan rasa sedih, rasa depresif, itu biasanya memang rada, dari itu tuh biasanya ada bakat untuk jadinya ketika ditekan terus-terusan ya, biasanya cenderung untuk eh, nyeri nyeri di dada yang nggak jelas itu loh, apa istilahnya. hmm, Belum belum sampai jadi jantungan, belum. hmm, Tapi sudah terasa terganggu beneran di dadanya. Karena seringnya ditekan, jadi alarmnya tuh jadi kayak numpuk gitu. hmm.
nggak diakui, nggak ditelusuri gitu. Nah, memang dalam model yang saya pakai biasanya adalah di balik rasa itu ada kebutuhan tertentu. Nah, seringkali bahkan rasanya saja disangkal. Saya nggak pernah marah kok. Saya orang baik-baik. Saya nggak pernah marah. Saya nggak pernah murka. Saya nggak pernah apa. Saya orang kuat. Nggak pernah sedih gitu. Apalagi dalam budaya Asia sangat sangat kuat mengkaitkan antara kedewasaan dengan ekspresi emosional. Jadi dia sering kali dianggap kalau paling nggak yang saya tahu dalam budaya Jawa sering kalau dianggap belum dewasa kalau masih ekspresif dalam emosinya. Dan kemarin juga beberapa teman yang profilnya anak sulung, eh, perempuan, terus cucu pertama, itu biasanya bebannya juga beban untuk tidak boleh mengekspresikan emosinya luar biasa besar. Harus tampak kuat, tampil sempurna gitu loh. Gitu. Ini saya temui di teman-teman yang dalam berbagai budaya. Jadi di Asia maksudnya, baik dari yang budaya Cina, budaya Jawa, semuanya mengalami hal yang sama. Profilnya pokoknya kalau anak pertama, perempuan, cucu pertama pula. Nasib dah itu, tekanan berat. Biasanya mereka yang paling duluan eh, penyakitan karena menekan perasaan tadi itu. Itu. Makanya ketika Mas Muklis tadi bicara tentang menekan, sering-sering menekan dengan berbagai macam obat tadi itu, saya bisa paham banget itu. Itu banyak yang kayak gitu soalnya. Ya, Itulah. Makanya kenapa dalam model yang saya pakai selalu upayanya adalah upaya pencegahan dengan mengakui, oke, ini di sini saya lagi kaku-kaku. Biasanya kalau udah kaku begini nih saya lagi terganggu karena ada sesuatu yang nggak cocok sama saya. Nggak cocoknya apa, kebutuhan apa yang terlanggar gitu. Itu yang perlu direfleksikan biasanya. Cuman memang sebagai bagian awalnya cukup disadari dulu aja. Disadari dulu, diterima, biasanya hilang. Rasa sakitnya hilang. Gitu. Itu yang bisa saya bagikan untuk malam ini sih. Tapi kalau mau versi lengkapnya ya bisa 2 hari itu pelatihannya. Kalau malam ini memang kita versi icip-icipnya ya. ya, ya. Gitu. Masya Allah. Heeh. Makasih nih Kak Philip nih. Mesti ke Ubud nih kelihatannya Kak Erwan. Saya ke Jakarta tanggal 2-3 Agustus sih. Tanggal 2 dan 3 Agustus, minggu depan ya kalau nggak salah ya. Hmm, itu. Ada yang lain mungkin, ada yang punya apa model yang berbeda dengan yang dialami Mas Muklis tadi. Siapa yang ini Ya, bisa silakan. diceritain? Heeh. Tadi sempat mempraktekkan membuat peta tubuh ketika kesal, marah, sedih, takut. Hmm. Silakan di chat juga bisa. Buat yang lagi mikrofonnya rusak tadi. Ada Pak Riki juga. Mari, silakan. Rian, nih Tadi Rian. yang sudah dari awal bergabung barangkali. Heeh. Ludwig, bagaimana Pak Ludwig? Ini Kang Estuda dari Bandung ini. Silakan. Mari, Mana Kang. lagi? Oke, Kak Imung. Para perempuan yang sudah berumah tangga seringkali memiliki sakit dengan benjolan. Bisakah Pak Philip membahas emosi yang kaitannya dengan itu? Nah, benjolan. Oh,
Banyak faktornya ya ini ya. Eh, Kombinasi dari berbagai hal. Tapi kalau yang paling sering, oke, ini jadi eh, membahas patriarki dan membahas sekitarnya ya ini bakalan kalau begini nih. Karena kaitannya dengan seringkali supresi, eh, gimana ya? Kaitannya dengan model budaya kita yang memang cenderung untuk menekan, terutama perempuan yang berumah tangga, yang punya anak. Paling gampang di sini panggilan deh. Berapa banyak panggilan dari para ibu ini yang seringkali Bu, misalnya anaknya namanya eh, apa? Ulfa gitu ya. Panggilannya jadi Bu Ulfa. Yang artinya identitasnya dia hanya sebagai ibu dari Ulfa aja. Nah, ini kan menghilangkan, menekan eh, siapa dia sebetulnya. Kayak nggak ada kalau umumnya nggak ada Ulfa gitu ya. Misalnya nggak ada Ulfa anaknya. Nah, ini yang seringkali terus menumpuk, belum bawaan dari rumah orang tuanya yang serba, misalnya seperti tadi, udah diwajibkan, yang kalau mau dianggap dewasa maka dia harus menekan perasaannya. Sekarang lagi ketika berumah tangga dia juga harus menekan perasaannya, harus menekan dirinya seluruhnya. Ya kalau itu nggak jadi tumpuan sampah itu hebat banget itu. Makanya nggak heran kalau mamanya jadi apa, banyak emosi yang macet, bikin bikin segala macam penyakit lanjutan itu ya banyak, pasti, hampir pasti itu. Kalau yang dibilang Mbak Imung itu layaknya tuh udah berapa step gitu ya, dari emosi awalnya udah bertumpuk 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 bertumpuk, tumpuannya tuh udah gunungan gitu loh levelnya, bukan bukan level benjolan gitu. Cuman kelihatannya aja, baru ketika kelihatan secara fisik baru ketahuan begitu. Penyakitnya bisa macam-macam, bisa keluar dengan berbagai macam. Nah, rilis supresi, makanya pelajaran dasar sebetulnya yang bisa kita berikan sama anak-anak itu lebih ke regulasi emosi ya. Gimana caranya mengeluarkan emosi itu dengan aman. Ya pertama memang mengenali ini lebih dulu. Mengakui bahwa saya punya emosi. Dan emosi ini netral. Marah, sedih, gelisah, it's okay gitu. Nggak dianggap sebagai hal yang salah besar. Terus, kamu nggak boleh marah. Oh, gitu. Apa yang paling sering apa? Kalau umumnya cowok kan, anak cowok nggak boleh nangis. Nah, itu. Siapa yang dulu waktu kecil begitu kan, yang cowok-cowok itu? Ayo angkat tangan. Yang waktu kecilnya pernah dibilang anak cowok nggak boleh nangis. Ada di sini, Mas Muklis mungkin? Enggak, dibebaskan saya. Dibebaskan untuk menangis. Oh, hebat Iya, itu. iya, monggo, monggo, ayo Oh, ini keluarkan saja. Mas Unicorn ya. Apa ini namanya, panggilannya Unicorn? Waktu Tapi kecil nggak boleh. karena dibebaskan gitu jadi nggak pernah nangis. Ya, karena diizinkan, tidak ditekan. Iya, Apa-apa yang diizinkan waktu kecil itu kan biasanya malah jadi lebih iya, lebih nggak nggak dianggap terlalu penting lagi gitu loh, malah jadinya. iya betul. Gitu. Gitu. Tapi di sisi lain ada juga model parenting yang eh,
kalau umpamanya ada anak sandung gitu ya, sandung kursi misalnya, kursinya nakal, gitu kan. Sering kan itu, atau tanahnya nakal ini. Yang menjadikan anak membuat model itu sebagai model realitanya, bahwa semua penderitaan dia selalu disebabkan orang lain ataupun di luar dia, tidak pernah jadi tanggung jawabnya dia. Nah, ini lebih Betul. ruwet lagi. Gitu. Jadi melepas Kursi tanggung jawab dari kecil itu. kursinya dipukul. Heeh. Iya, Philip, boleh tanya Pak? Ya, silakan. Lah Pak, Riki nih Pak. Biasa Iya. kita chatting-chatting di grup ya. Mau menanggapi dan bertanya sih. Berarti Mm, perlu ada penyaluran yang terkendali gitu ya. Nah, iya. saya mengetahui dan juga pernah kayak kalau di beberapa agama tertentu itu ada Mm. kayak acara-acara atau ritual-ritual yang akhirnya jemaat sampai terbawa menangis, sampai ada Nah, teriak-teriak, bahkan ada sampai satu saat-saat tertentu yang sampai guling-guling apa segala macam. Apakah itu bisa dibilang kalau dari sisi positif ini itu juga merupakan sarana untuk melepaskan emosi itu? Bisa ke situ kah, Pak Philip ya? Itu menjadi salah satu pilihan bahwa itu adalah sarana sebagai mm, mm, melepaskan emosi. mm. Bisa begitu. Kalau menurut Pak Philip gimana Pak? Itu aja pertanyaan saya. Di sini ada yang pernah ke Timor nggak? Saya belum. Belum pernah ya? Kalau di Timor itu, kalau di tempat kematian, jadi kalau orang melayat itu, biasanya ada yang namanya, kalau saya menamakannya pasukan penangis profesional ya. Jadi ada ibu-ibu yang memang datang khusus ke situ untuk menciptakan suasana sedih supaya semua orang nangis. Mereka nangisnya tuh keras banget. Jadi kayak berlagu gitu malah sudah nangisnya. Ini saya ketemu waktu itu di Atambua. Nah, ini kayak juga dipakai untuk secara komunal mendorong supaya orang mengeluarkan untuk tidak meninggalkan ganjelan gitu ya. Ya makanya menangislah sekarang, nanti kita kerja lagi gitu loh. Jadi memang ada metode semacam itu ada. Tapi memang butuh kesepakatan komunal ya, karena kalau menangis sendirian juga nggak lucu gitu loh. Agak Ya susah. biasanya memang di acara-acara dan ritual-ritual agama tertentu itu ya Hmm. memang kebanyakan jemaatnya memang menangis. Biasanya karena Hmm. terbawa Hmm. alunan lagu Hmm. atau dipimpin oleh eh, pemimpin ibadatnya untuk lepaskan gitu. Hmm. Hmm. Berarti itu Iya, termasuk penyaluran ya Pak Philip ya. salah satu metode. Tapi ya itu tadi syaratnya itu disepakati secara komunal ya. Nah, seringkali kan kita pas sendirian tuh. Salah satu metode yang paling gampang tuh adalah mengubah posisi badannya. Jadi simpelnya gini deh. Kalau umpamanya sedih, kita kan cenderung gini, mengecil kan. Posenya makin menunduk gini kan. Oke. Coba Anda semua ikuti saya. Menunduk begini ke depan, terus tangan ini dirapatkan begini, terus coba Anda bayangkan hal-hal yang gembira. Bisa nggak? Dalam posisi badan melengkung ke depan, kaku, bisa nggak bayangkan yang gembira-gembira? Gimana, Pak? Unicorn ini siapa sih panggilannya? Itu Mas Kirti. Oh, Kirti Mas Putra. Kirdi. Nggak kelihatan ya wajahnya. Lagi di mana nih Kirti Putra? Kayaknya jauh nih. Hmm, Unicorn. hmm. Mas Erlando, gimana? Mas Ade, kalau dalam posisi gini, Gimana? membayangkan dalam posisi kaku, kaku ke depan, merunduk,
bisa nggak membayangkan hal-hal yang happy? Hal yang apa? Membayangkan hal-hal yang happy dalam posisi badan kaku, merunduk ke depan, melengkung gitu. Bisa. Kalau happy itu apa aja sih? Posisinya aja tetap happy. Oke, oke. Sekarang kalau dibalik deh, ini tangan ke atas, terus kita tarik ke belakang gini. Sekarang bayangkan yang sedih-sedih bisa nggak? Kalau lagi happy mana bisa bayangin sedih-sedih. Coba, Mas Kirdi, gimana bisa Bisa. bayangkan sedih dalam posisi gini? Ini lagi happy. Oke, rata-rata lebih happy. Ya. Ini tadi adalah metode mengubah posisi badan yang dipakai untuk pengobatan depresi di rumah sakit jiwa. Jadi, kalau hasil risetnya sih, ini 60% lebih efektif daripada obat-obatan. Jadi di bawah sinar matahari, mengubah posisi badan begini tiap hari, 10 20 hari. Sebagian besar kalau yang level ringan hilang depresinya. Gitu. Ya itu syaratnya ya tadi, di tempat terbuka, matahari, pun posisi yang begini. Karena apa? Mengubah posisi badan ini juga kita untuk bisa merasakan sesuatu butuh posisi badan tertentu. Itu. Yang makin begini itu makin melo, makin begini itu makin happy. Itu yang paling mudah dilakukan ketika kita sedang, kalau istilahnya orang Irlandia itu sedang dihinggapi kegalauan. Kalau orang Indonesia kan ngomongnya saya sedang sedih. Tapi kalau orang Irlandia dalam grammarnya itu membuatnya jadinya kalau terjemahkan jadi kesedihan hinggap padaku. Jadi ada perbedaan antara saya dan rasa yang saya rasakan. Itu yang posisi itu memudahkan untuk melepaskan rasa apapun itu. Gembira, sedih. Oh, ini sekedar hinggap. Oke, it's okay, hinggap. Tapi udah selesai. Gitu. Dengan mengubah posisi badannya udah hilang. Gitu. Makanya kenapa saya selalu mulai acara-acara saya dari mendengarkan alarm ini dulu. Karena apa? Seringkali kita denial, menyangkal bahwa kita bahkan punya perasaan. Karena kita dianggap anak kecil kalau masih mengikuti perasaan, bahkan merasakan perasaan. Mukanya harus lempeng, diam, kaku. Gitu. Yang mengakibatkan berbagai macam penyakit-penyakit yang datang dari supresi ini. Begitu. Oke, itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada Mas. Ya, siapa itu? Ya, Pak Paulus, PTG. Oh ya, PTW. TW. Saya tadi terlambat. Cuma ada kalimat yang menarik gitu. Salah satunya lah menggunung. Itu bukan benjolan. Nah, itu bukan benjolan tapi memang sudah menggunung gitu. Lalu kalimat itu memicu pada pemahaman kan berarti kan ada journey itu ya dari proses Ya. kecil kemudian ada proses journey-nya di situ. Nah, bagaimana kemudian kita bisa atau meyakini atau memvalidasi bahwa proses itu terjadi ketika atau akarnya adalah ketika jatuh kita nyalain tanah gitu. Kodok yang lewat gitu. Itu proses, boleh nggak diceritain bagaimana kemudian journey-nya itu sehingga kemudian itu akarnya itu bisa dari sana. Itu pertama. Kemudian tadi itu menarik banget. Maksudnya pemahamannya itu kalau kita ngomongin tentang
posisi badan yang kemudian membungkuk sama tangan gitu kan kita sedikit mengenal bahwa itu keselarasan antara tubuh sama perasaan. Hmm. Kemudian tubuh posisi tertentu itu bisa membuat rasa juga berbeda. Nah, baru-baru ini tuh saya ketemu bukan hanya 1-2 orang yang disuruh membayangkan itu nggak bisa. Terus saya aneh, kok bisa sih orang nggak bisa membayangkan? Aneh gitu. Kemudian ketemulah istilah saya afantasia. Memang dia nggak Oh bisa ya. membayangkan Hmm. itu. Sehingga menarik kalau jadi istilahnya nggak sinkron lagi gitu loh. Hmm. Di ilmunya kita tahunya kalau posisi badan seperti ini, coba bayangkan kayak gini, nggak seperti yang kita ekspektasikan. Nah, kemudian nemulah istilah yang afantasia itu. Dan saya exciting banget ketika nemu bahwa yang namanya afantasia itu. Kemudian, sementara itu dulu. Jadi yang Hmm. tadi journey-nya kemudian kita bisa memvalidasi itu adalah pengalaman karena jatuh kemudian tanah disalahkan itu. Kemudian sampai yang ini, yang Fantasia itu dulu deh. Kayaknya seru nih, Oke. banyak yang menarik. Iya. Oke. Saya pertama gunungan dulu nih. Hmm. Gunungan masalah, gunungan trauma. Sebetulnya paling gampang setelannya adalah deteksinya adalah ketika kita tertrigger dengan sesuatu yang tidak jelas. Jadi gini, misalnya dengan orang yang punya tampang tertentu, katakan misalnya yang tampangnya kayak Mas Kirdi gitu ya. Kita ambil tampang Mas Kirdi lah ya. Keriting-keriting, kacamataan gitu. Misalnya Mas PTW ketemu Mas Kirdi. Dari jauh aja sudah langsung jantung berdegup-degup, terus tangan terasa panas, kaki terasa panas, udah kayak siap berkelahi gitu. Padahal belum pernah ketemu sama Mas Kirdi, nggak pernah punya urusan. Tapi begitu ngelihat blegernya tampangnya itu aja, itu sudah langsung fight reaction. Ini biasanya terbentuk karena ada sekian banyak tumpuan tadi itu, yang misalnya bisa jadi dimulai dari orang semacam Mas Kirdi ini adalah yang dipakai kambing hitam dalam komunitasnya. Pokoknya tampang yang kayak gini ini berbahaya. Kamu jangan deket-deket, jangan sampai bermain, jangan sampai apalagi sampai menikah sama orang kayak gini. Nah, kayak gitu. Pesan sponsor dari kakek nenek itu biasanya levelnya ya, atau tetangga-tetangga gitu. Itu berlaku untuk kebalikannya nggak? Aku tuh kalau ketemu Pak Guru Kirdi itu langsung semangat gitu. Itu juga Nah, itu juga sama setara dengan pemahaman tentang jangan sama atau deketilah orang gitu. Itu sebanding iya, nggak? iya. Cip. Dan itu juga sama bahayanya karena jadi gampang ketipu kan dengan tampang kayak Oke, gitu. noted. Yes, yes, yes. Eh, Ya, ya, ya. Percayailah orang dengan model begini. Kalau pakai baju kayak gini pasti bisa dipercaya. Nah, itulah. Oke, sip, sip, sip. Gitu. Yang dogma, ya dogma dari komunitas, dogma dari lingkungan, yang seringkali jadi bias yang luar biasa buat kita. Gitu. Oh, tunggu, Mas. Mohon maaf ini banyak menyela karena saya pengen paham yang konteksnya itu. Jadi Nah, sebenarnya mau itu baik, bukan baik buruk lah. Mau itu yang memberdayakan umum, itu dua-duanya bisa memperdayakan ya. Dua-duanya. iya, Artinya bisa. Jadi bisa ya. baik baik misalnya tampang kayak Mas Kirdi itu berbahaya dan jangan sampai mendekat, jangan sampai apapun dengan dia, ataupun Ah, tampang kayak Mas Kirdi itu adalah orang yang harus dipercaya, harus dihormati, harus dicium tangannya. sip, Nah, sip. itu loh. Ya, Dua-duanya ya. sama-sama menjebak. Oke, makanya kalimat tadi itu aku lagi sedih dalam bahasa yang lain itu disebut sebagai kesedihan sedang mengapa tadi itu? Menghinggapi diriku. Menghinggapiku. Itu Heeh. artinya sebenarnya kita memisahkan diriku sama perasaan ya. Poinnya di situ. Iya. Oke. Heeh. Ini gara-gara Pak Guru ini jadi saya pinter nih. Pak Guru Kirdi membuat Itulah. langsung pinter. Oke,
Lanjut. Oke, yang kedua tadi apa? Avantasia ya. Fantasia. Eh, iya, memang ada orang yang kayak gitu. Nah, kalau ketemu itu berarti memang, eh nah, aku nggak tahu itu masuk kategori neurodivergent atau enggak, gitu. Jadi mungkin setelahnya otak orang itu kan beda-beda ya. Heeh. Ada yang bisa membayangkan dengan suara, misalnya suara-suara tertentu. Ada yang bisa visual tertentu. Ada yang sama sekali nggak bisa. Heeh. Nah, jadi bisanya misalnya dipegang, sentuhan. Jadi memang kinestetik total dia, mengalami harusnya. Nah, itu yang sedikit rumit kalau yang orang kayak gitu. Mhm. Oke, sementara itu dulu. Hmm, Silakan lanjut supaya nggak oke. menghabiskan energi ke yang saya buang. Silakan. Ya, ya. Oke, silakan yang lain. Ya, ini kalau mau lebih detailnya memang saya bikin acara nanti di Jakarta, apa namanya, tanggal 2 dan 3 Agustus, 2 hari acaranya. Jadi kalau yang mau ikut silahkan. Nih, Itu publik publik. Heeh, ini. 2, 3, oh satu Hmm. full ya, full day ya. Ya, full day. Karena ini eksperiensial ya. Kadang kita kalau ngomong teorinya doang susah. Jadi lebih baik dicoba. Apa Ya. sasaran dari ini pelatihan ini? Gimana? Bisa diulang? Sasaran utamanya apa? Tujuan utamanya? Sasaran utamanya membangun empati diri yang pertama dan membangun empati ke orang lain. Jadi lebih memudahkan untuk mendengarkan diri dan mendengarkan orang lain. Eh, apa namanya? Penerapannya kebetulan karena beberapa pelatihan itu karena memang ada yang pemilik usaha, jadinya lah bagaimana dia mendengarkan diri dan mendengarkan karyawannya. Terus ada juga yang orang tua yang dalam kerangka keluarga gitu. Macam-macam sih implementasinya gitu. Iya. Nah, oke. Oke, ini ada Mbak Imung lagi. Ada Iya, ada penelitian pertanyaan ini, Mbak. di Amerika Utara bahwa mortality rate-nya lelaki lebih tinggi dari perempuan dan penyebabnya adalah kekurangmampuan mereka dalam menghadapi stres. Kalau boleh tahu dari para lelaki di sini, bagaimana para lelaki mengelola stres dan emosinya? Wah, ini silahkan para lelaki. Gimana, gimana? Ayo, Pak Riki, Mas PTW, mengelola stres. Kalau saya ketemu karena di gratitude itu, Mas. Nah, karena gratitude ya. Gratitude itu saya rilisnya banyak. Prosesnya kan ada salah satu journey kan adalah penerimaan itu kan. Penerimaan itu kan Hmm, kemudian hmm, seen as it is, melihat apa adanya. Tadi yang mungkin kemudian kita bisa memilahkan antara ini perasaan sama aku, sehingga perasaan itu sesuatu yang kalau aku nggak mengizinkan terjadi. Cek, tidak ada satupun yang bisa tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti hatiku hingga aku mengizinkan hmm, sakit hati. Itu menjadikan bahwa kontrol itu sebenarnya di aku. ya. Kemudian rilis, salah satunya rilis, ya karena memang saya ngalamin sendiri sakit hati itu seperti apa gitu. Sehingga kemudian Hmm, eee, sakit hati itu beneran dramanya itu luar biasa gitu. Sampai kemudian ya. memisahkan kalau mengerjakan pekerjaan itu nggak usah pakai hati, nggak usah pakai perasaan gitu. Nah itu saya catat itu, proses proses bahwa hanya tubuh saja yang melakukan, sama ada perasaan itu saya menyadari waktu saya mengerjakan itu dengan sakit hati, sama ini dengan tertekan itu, saya clear di situ kemudian, nah muncullah itu yang gratitude itu, bahwa sebenarnya oke, ini perasaanku lagi, kalau orang sono mungkin bilang getem-getem, getem-getem. Ketem-ketem ya. Getem-getem itu wes gondok-gondok, kesal macam-macam, sadar perasaan itu, tapi kemudian menyadari dan apapun perintah yang dilakukan saya kerjakan dan kemudian, bahkan di situ saya bisa men-tricking-nya seperti yang versi tadi yang kalau badan membungkuk kemudian itu, saya sambil nyanyi-nyanyi aja. Hmm,
Prosesnya tetap harus ada proses penerimaan rasa itu. Kalau di denial, malah mungkin nanti munculnya pada pembuktian, mencari membuktikan, pengakuan, nah itu menguras energi lebih banyak. Hmm. Jadi kalau dari pengalaman saya sih, mungkin itu aja yang saya sharingkan. Jadi Terima ada kasih. proses refleksi yang dalam juga ya untuk dalam mengelola emosinya ya. Iya, iya, menurut saya sih sangat. Karena Nah, ternyata juga waktu saya sharingkan di beberapa kelas itu, banyak yang bilang, oh ini gue banget gitu. Mungkin juga ya, karena memang setiap kita mengalami rasa rasa apa ya? Ya rasa itulah, rasa di mana kita merasa disalahkan, kemudian menyalahkan orang lain seolah-olah di luar sana yang bertanggung jawab itu kan. hmm, Kemudian hmm. tadi itu kalimatnya bagus banget. Saya catat, kesedihan sedang menghinggapiku, itu kalimat itu pasti besok keluar tuh. Hari Sabtu nanti saya ngisi sesi. Izin kalimatnya Oke. ya. Iya, Sip, sip. Itu Bu Imung. ya itu satu. Ini termasuk orang yang awet ya Bu Imung ya, bukan termasuk yang mortality rate-nya tadi. Karena memang Amerika ya tadi konteksnya ya. Caucasian, white, oke. Sangat ya, ada kemungkinan bahwa mortality rate-nya lebih tinggi ya. Eh, karena memang kalau dalam terutama kalau kita lihat film-film koboi-nya kan serba-serba stoik gitu kan ya. Mana ada adegan yang menangis gitu cowoknya di situ. Harus Hmm, tangguh, harus kuat, harus ya, ya. tampang tampang lempeng tanpa ada bergerak tampangnya gitu kan. Gitu kan. Ya itu yang membuat ya stresnya lebih tinggi memang gitu. Yang untungnya adalah generasi sekarang sudah lebih bisa meregulasi emosinya. Kalau walaupun mungkin belum sempurna ya, tapi paling nggak kita udah mulai lah mengakui bahwa cowok bisa menangis, cowok bisa sedih, gitu. Dan itu bukan tabu gitu sekarang. Kalau dibandingkan dengan cewek, cewek punya support system yang membolehkan dia menangis, membolehkan dia bersedih. Sementara cowok tidak boleh gitu, dilarang keras. Gitu. Itu Mbak Imung. Oke, ada yang lain mungkin? Ya, terima kasih Mbak Emu untuk pertanyaannya. Saya juga susah menjawabnya itu. Bagaimana mengelola stres dan emosi? Sepertinya kalau belum pernah punya keterampilan ya mengalir saja gitu ya emosi ya. Cuma karena ada beberapa orang yang mudah emosi, ada yang cepat emosi gitu ya. Kalau Hmm. mungkin saya tergolong yang susah emosi ya, jadi rasanya nggak perlu khawatir untuk mengelolanya ya. Oke, Enggak juga. gimana gimana? Eh, karena itu pengalaman saya ketika apa namanya kedukaan ya ditekan untuk tidak dulu karena memang lagi banyak banyak hal yang harus dikerjakan gitu ya. Segala macam urusan birokrasi yang ya kematian itu menimbulkan banyak birokrasi ya, panjang banget urusannya. Nah, ketika ditekan supaya tetap berfungsi, rasa sedihnya itu keluarnya nanti ambruk itu biasanya. Langsung hmm, nggak mau bergerak, letargi gitu. Nah, itu yang susahnya di situ. Kalau yang punya, kalau dasarnya sudah punya adiksi, sudah punya kecanduan, entah itu merokok, minum-minum, biasanya berlipat kali itu adiksinya jadinya. Gitu. Makanya terus akhirnya menimbulkan tingkat mortalitas yang lebih tinggi tadi karena dasarnya sudah ada kecenderungan adiksi, ketambahan stres tadi, tambah kuat adiksinya dan tambah banyak dosisnya.
adiksi itu sebenarnya awalnya dari ekspresi mengeluarkan emosi ya Mas ya? Awalnya? Supresi biasanya Mas, Supresi ya, supresi. pengalian perhatian. Oke, oke. Dari denial ya? Dari denial, saya enggak kok gitu. Mending ngebul Oh, aja, mending minum aja gitu loh. oke. Oh dia supres sebenarnya ya? Sebenarnya Ditekan supres. kemudian dicarikan jalur lain. Iya, Oke. pengalian perhatian lah. Oke. Oke. Oh iya, Ya, ini silakan. dari Mbak Ada Nita ini. Kesedihan. kesedihan yang ditekan kalau pada saya keluarnya dalam bentuk sakit kepala yang luar biasa. Oh, Iya, kalau di ini ya, ditekan tuh kalau dibiarkan mungkin ya, diabaikan. diabaikan ya. Biasanya diabaikan. Jadi enggak, saya masih harus melakukan banyak hal. Saya harus melakukan banyak hal. Orang lain bergantung pada saya gitu. Biasanya begitu. Padahal dia juga berhak untuk dipelihara kan, bukan bertugas melihara saja. Iya. Oke. Itu soalnya. Kita Pak, mau ini, probing. Pak Philip boleh saya dijelasin Silakan. gambar. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya terlambat jadi saya ngelihat gambar itu ceritanya gimana. Oh, yang apa? Yang gambar yang di sebelah Di kanan. belakang itu? Heeh. Oh, itu yang Itu peta kan. badan tadi itu. Oh, Jadi oke. kita kan mainan peta badan. Oke. Jadi di bagian mana sensasinya kalau ketika ada emosi tertentu. Karena Oke. tiap orang beda-beda, jadi harus bikin peta sendiri-sendiri. Oh, itu apakah tadi bagian itu saya nggak ada soalnya. Ah, Bapak Ibu yang lain mohon maaf kalau saya tanyanya agak sedikit banyak. Berarti ah. kan tubuh kita itu kan menyimpan emosi. Ya, Nah, itu maksudnya pemetaan tentang emosi gitu tersimpan di part yang mana gitu ya? iya, karena orang Oke. nyimpannya di tempat yang beda-beda. Oke, sip, sip. Oke, oke. Nah, Oke. jadi seringkali kan kalau momennya ada yang marah, lehernya yang kaku, atau ada Mm-mm. yang marah, dadanya yang sesek, kan beda-beda tiap orang. Oke, oke, sip, sip. Nah, Clear, clear. Ya, untuk konfirmasi aja. nah, Ya, ya, sip. gitu. Malam Pak Philip. Malam siapa nih? Victor. Boleh Oh nanya ya, nggak nih? gimana? Ya, Ya. Silakan saya mau Pak. tanya tentang hubungan dengan polivagal. Polivagal, oke. Gimana? Mau yang model mana? Yang switching, geser ke dari dorsal ke ventral. Oke, polivagal saya tidak terlalu menguasai. Tapi memang salah satu teknik yang saya pakai dalam rilis adalah shaking. Jadi mirip dengan polivagal ya. Ya mirip. Nah, Embodied. kalau di TRE kan involuntary involuntary shaking kan ya. Kalau di Ya. saya lebih ke, karena ini saya nggak menangani sampai ke situ, saya lebih ke yang voluntary shakingnya. Jadi yang kita lakukan secara sadar. Jadi kalau momennya kita mengalami uh, kesedihan atau kemarahan yang numpuk banget sampai mengganggu, ini saya selalu sarankan untuk shaking dulu. Jadi betul-betul digerakkan seluruh badan. Seluruh badan dari atas sampai bawah. Goyang-goyangkan semuanya sampai terasa perasaannya lepas. Kalau dalam model perasaan hingga pada diri saya tadi kan kayak lengket gitu loh perasaannya tuh.
Ini Iya, kayak iya. melepaskan habis gitu. Hmm. Itu juga salah satu teknik polifagal sih. Oh ya, heeh. Iya, untuk kan kalau polifagal tuh intinya tubuh dulu. Iya, memang. Nah, kalau tubuh sudah masuk katanya kondisi ventral, Hmm, maka otomatis mindset itu akan mengikuti. iya, heeh. Ya, kayak contoh tadi kan, kalau kita dalam posisi senang, Hmm, tubuh lagi happy, susah untuk pikiran berpikir sedih gitu kan. iya. Begitu pun sebaliknya. Nah, itu yang menarik tuh tekniknya Pak Pilih itu detail gitu loh. Detail Jadi di mana? yang dari kepala, Oh, body ini kan scan yang tadi. titik-titik meridian kan ini kan. Ah, Kalau kalau EFT itu kan titik-titik meridian, tapi hmm, tapping. hmm. Hmm. Oh ya, kalau ya tapping Nah, gini kan. ya itu kita tapping. Nah, kalau Iya. di itu namanya step ya. Hmm. Di Kalau ini luar lebih ke body scan, jadi kayak eh, membangun kesadaran dulu. Karena seringkali kita kan mengabaikan tubuh ya. iya, salah Saking satu kita, teknik grounding lah. iya, saking seringnya kita memukul alarmnya itu sampai kita lupa kalau kita punya badan kadang-kadang. Kecuali kalau alarmnya udah bikin swakit banget, baru ingat, oh saya punya kepala tuh ternyata, gitu loh. Iya, iya, iya. Nggak sadar bahwa ini badan mengirimkan sinyal terus-menerus, itu nggak sadar gitu loh. Iya, betul. Hmm. Nah, kalau polivagal kan teknik terapinya itu fokus ke body dulu. Hmm. Nah, Nah, jadi salah satu itu untuk grounding selain melihat kiri kanan, hmm. kemudian merasakan dan mencium, itu salah satu juga itu apa merasakan Hmm. Hmm. sensasi tubuh di mana yang tegang gitu kan. Iya, Nah, kalau resensitifikasi. iya, wah keren. Ya Pingin memang, pingin belajar lebih lanjut nih. emang ini saya belajarnya sih banyak kan memang di daerah bencana ya. Jadi ya eh, konteksnya memang orang-orang yang disuruh mikir yang rumit-rumit itu udah nggak bisa gitu loh. Jadi jangan suruh mereka Betul. membayangkan yang susah-susah. Makanya udah gerak aja gitu loh. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau itu kan ada yang tadi memori ya, memori tubuh ya. Hmm, memori Memori tubuh. tubuh kan Ha. itu menyimpan menyimpan trauma tuh. Hmm, Nah, jadi dengan teknik tubuh ini hmm, itu seperti mengkolaps trauma-trauma yang ada. Jadi nggak pakai mikir. iya, Jadi ya yang benar. tadinya dia trauma, misalnya pernah dipukul atau pernah trauma mengalami bencana, Hmm, kemudian trauma itu hilang dengan MAD tadi. hmm, hmm. Bahkan hampir kecelakaan aja, walaupun dia nggak kena secara fisik ya mungkin ya, Ya, rasanya itu ketinggalan di badan juga. ya itu namanya trauma apa ya, vicarius ya. Hmm, hmm, Jadi trauma yang dia nggak alami sendiri, tapi seolah-olah dia ngalamin. hmm. Ya. Wah itu keren nih, bagus nih untuk di ini, tapi kayaknya nggak boleh online ya kalau untuk teknik Si advance ya. Evan sebenarnya barusan ini diskusinya. Baru Oh dengar iya, istilah karena kan ini harus polifagal. dipantau ya. Ya kalau Jangan yang sampai, harus harus offline kalau mau yang prakteknya sampean. iya kalau praktek kayaknya harus online. Jangan-jangan trauma trauma dia sendiri terus lagi sendiri nggak ada yang bantuin untuk Nah mengatasi itulah. traumanya. Heeh. Oke, tadi Pak Philip sudah sampaikan tanggal 2 dan 3 Agustus ya Pak Philip. Iya, tanggal 2 dan 3 Di mana Agustus di tuh? Jakarta. Jakarta Di ya? iya Jakarta di Kemayoran katanya. Untuk anggota Wah, tim keren. bisa dapat keringanan. Nah, Oh, silakan. Buy one get three. disarankan, Aduh. disarankan. Ini saya baru baru juga belajar dan baru praktik dan luar biasa. Hmm, Kalau dulu kan kita banyak praktek terapi dari NLP lah, dari hmm, hipnotis lah, gitu kan. Tapi kayaknya teknik ini
keren, keren banget. Hmm, Betul. memang. Orang kalau lagi bencana, lagi ribet, Ya, lagi banyak masalah, terus di coaching disuruh mikir, Aduh, pusing. nggak masuk, nggak masuk. Masuk. Neokorteksnya lagi low bat. Iya, susah. Yang ada amigdala hijack gitu. Iya, hmm. pastilah. Mas Philip, Wah, ini someday Pak Victor harus sharing ini ke kita. Sharing apa nih, Pak? Pak Philip? Tadi apanya? Pak ada ilmu barunya, baru kursus katanya. Oh ya, saya baru belajar tuh namanya polifagal. Jadi kan reaksi tubuh tuh ketika nggak bisa mikir tuh kan masuk dalam kondisi yang namanya freeze ya. Kalau dulu kita ini kan ada namanya freeze, fight, flight, kemudian terconnecting. Nah itu Dr. Stephen Porges itu meneliti bahwa ketika kita freeze ada salah satu bagian tubuh yang namanya vagus ventral itu dominan di sana. Maka dari itu Hmm, dia harus kita rubah untuk masuk kepada ventral. Nah, kalau kita lagi fight atau flight, itu namanya simpatetik, saraf simpatis. Nah, kadang-kala kan untuk reaksi ini kan kadang-kala impulsif ya. Maka dari itu banyak kalau dulu kan kita suruh nafas, diam, hmm, teknik-teknik 10 detik jeda gitu kan, atau minum hmm, air putih gitu kan. Nah, kalau dalam polifagal dia itu klien kita itu disuruh bukan disuruh mikir, ya disuruh kayak tadi, embodied, grounding. hmm. Kalau namanya apa tuh, Pak Philip? Apanya? Oh, body scan tadi. Nah, body scan itu kalau di Ah, ini embodied namanya. Untuk oh, kita ngecek tubuh mana yang bermasalah, kemudian kita aktifkan memorinya yang di tubuh hmm, tersebut. Jadi misalnya di pundak tuh kan kayak tegang atau sakit kepala. Tapi kan kita hmm, pernah nggak sakit kepala? Kita kan pernah juga nggak tegang. Maka hmm, kita kolaps tuh. Kalau di NLP itu anchor. hmm, Hmm. Kita kolaps dari anchor trauma, kita kolaps ke anchor yang bagus gitu kan. Jadi collapsing ya, anchor. Tapi ini di posisi tubuh. ya. Kayak meriset posisi tubuh. Kayak reset, iya betul. Kayak Ah, kayak reset lagi dari nol. Tapi kan hmm. kalau kata Pak Tung kita nggak bisa reset full. Jadi Enggak, kita iya cuma bisa nggak bisa instan collapse. lah. Mana Iya. ada yang instan? Iya. Kita cuma bisa collab sehingga memorinya kacau. Ini saya mau ingat yang mana nih? Yang Hmm, traumanya apa yang bahagianya gitu kan. Akhirnya jadi netral. Akhirnya reset juga. hmm. Ya, Nah oke. itu nanti berhubungan Menarik. dengan nyukot Nanti ada emosi sesi sih. khusus dari Pak Victor ini. Saya probing Ya, itu, perlu polivagal itu. itu satu ilmu turunan dari psikologi ya, atau lebih ke medis? Kalau Pak Stephen Forges kan dia dokter ya. Jadi lebih Psikiatri ke kayaknya dia. psikiatri ya. Heeh. Enggak tahu. Jadi bukan Iya. Ya kalau medical kalau ya. saya yang penting bermanfaat lah. Ya, nanti saya probing deh, saya japri. Teman-teman, kembali Oh, ke siap, Pak siap. Philip. Ya, Ada yang mau ditanyakan itu sebelum... ada Bu Yuni tuh Oh di iya, iya betul, chat. saya baca Heeh. ini. Izin bertanya Pak Philip, kalau saya sakit di iga bagian belakang, iga ya, kenapa ya? Apalagi saat batuk? Terima kasih. Hmm, Bu Yuni ada di sini, ada ya, oke. Kalau mau nambahkan lagi silakan Bu Yuni, pakai suara silakan. hmm. Atau langsung Pak Philip tanggapi. Ya, kalau sudah sampai segitu memang bisa dicari ya waktu itu emosinya apa yang mulai awalnya itu ketika mulai terasa di daerah situ. Cuman kalau sudah sampai sakit di bagian belakang sampai batuk, kayaknya kok sudah waktunya ke dokter jantung ya. Sudah mencurigakan begitu.
Padahal iga ya, iga belakang ya. Iya, Oh, bukan karena jantung. saya nggak bisa ngomong detailnya ya, gitu jatahnya dokter jantung itu. Karena biasanya hal itu yang paling dicurigai sama dokter jantung kalau sudah mulai iga di bagian belakang jantung yang terasa sakit itu. Sama depannya juga sih, iga di bagian depannya jantung. Kalau sudah mulai terasa ketika batuk, terasa sakit itu biasanya jantungnya yang bermasalah. Boleh cek kok itu kayaknya kalau dia jantung. Kenapa? Pakai pakai apa gerakan kayak tai chi itu yang Heeh, 90 derajat, heeh. kemudian ke kiri seimbang. Nah, kemudian sampai mentok, tahan. Kalau dia rasa sakit sebelum mentok, wah itu perlu periksa dokter jantung. Nah, itu. Oh Karena iya, saya dulu kan. pernah gitu, terus kemudian saya latihan itu, latihan senam itu. Sekarang Hmm. hilang. Gue pernah hampir mati itu. Oke. Memang salah satu ciri-cirinya itu sakit-sakit belakang. Tapi kan harus memang periksa ya. Baiknya periksa sih. Nah, tetapi lebih kalau cuma mau simple, coba aja gerakan 90 derajat muter. Nah, kalau memang dia jantungnya parah tuh nggak bisa maksimal tuh. Beda sama kanan. Hmm. Kalau kanan tuh bisa maksimal. Hmm. Tapi kalau ke kiri itu kalau dia nggak maksimal perlu hati-hati. Hmm. Cuma juga kalau mau coba itu pelan-pelan karena sakit banget tuh kalau memang ada gejala. Oke, Iya. demikian info Ya, terima sekilas. kasih Pak Victor. Berarti ya, Mas Ade udah jelas ya. Satu pembicara lagi itu Pak Victor. Ya, nanti saya sampaikan ke Mas Kirdi. Hmm. Mas, Untuk Kak Yuni sudah cukup jelas atau ingin Oke, akan coba lagi ya. Oke, sudah. Hmm. Tadi siapa yang baru bicara? Pak Philips, itu Ya. kalau terkaitan dengan tubuh itu kan berarti kan somatik ya yang dicek Iya, ya. somatic. Memang model ini kan model somatic awareness dasarnya. Oh, noted. Jadi langsung terkonfirmasi lah kalau ini. Nah, Karena karena awal kan menyadari tubuh, baru Hmm. kita ngomong tentang emosi kan. Oke, sip. Urut kan jadinya. Kalau tubuh kan memang dia always present kan. Iya, Itu salah satu kekuatan tubuh kan dia kan cuman sering dilupakan. yes. Karena pikiran kita kan terdominasi oleh masa lalu yang kemudian kalau penyesalan atau kekhawatiran di masa depan kan, sehingga presentnya Yep. itu ya klik banget. Thank you. Memperdalam Hmm. pemahaman. Sip. Silakan. Ya itu, silakan teman-teman kalau mau versi lengkapnya tanggal 2-3 Agustus nanti ya di Jakarta, silakan daftar. Biasanya yang sering hadir apa? Kalangan apa ya? Parents, Hmm, marketing, agen asuransi. Orang Eh, tua, agen asuransi ini ya. iya, mereka kan ada kebutuhan besar untuk bisa memahami kliennya kan. Luas ya. Iya. Kalau mahasiswa gitu, pelajar ada. Mahasiswa pelajar biasanya karena mereka ikut karena ada alasan lain. Jadi misalnya mereka baru mengalami trauma besar dan mereka pengen bisa mengolahnya gitu, bisa juga. Iya. Gitu. Oke. Misalnya baru patah hati, baru putus. Nah, itu biasanya yang ikut yang gitu-gitu itu. Oh, gitu ya. Heeh. Kalau begitu jadi sesinya jadi murah sekali gitu ya. Apalagi Banyak habis tisu. saya sembuh ya. Iya, iya. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang ingin menyampaikan keluhannya. Ada 2 dokter di sini.
Baik, bila tidak ada masih ada ini penyampaian lagi, Pak Philip? Enggak sih, enggak ada. Ya, cuman itu aja. Kalau mau ikut lengkapnya tanggal 23 Agustus, 2 dan 3 Agustus di Kemayoran. Nanti disampaikan aja ke grup Hmm, hmm. yang sudah pernah dihubungi ya. Iya. Di TBS juga sampaikan saja untuk malam ini supaya langsung bertindak gitu ya. Di Kemayoran, di mana? Ini, Mercure. Apa itu? MKG. Di ruko-rukonya dulu di MKG Kemayoran. Oh di ini di perkantoran ya, bukan di hotel ya. Bukan, bukan. Nah, Oke. MGK mungkin ya, MKG. MGK. Gading. Oh. Mall Kelapa Gading. Kalau MGK itu ya Kemayoran. Baik, teman semua. Hari ini kita punya sesi yang unik ya. Terus terang juga saya diminta oleh Mas Kirdo untuk jadi host. Saya lihat temanya menarik ya, sekolah berhubungan dengan tubuh. Karena memang apalagi di usia saya seperti ini, concernnya tubuh ya. Kalau sudah di atas 50 itu tubuh. Ya. Walaupun saya punya testimoni, kabar saya happy ya beberapa minggu ini karena saya punya sakit kaki. Jadi bangun tidur atau habis nyetir itu selalu sakit gitu ya. Gak tahu gimana ada teman di mana di grup TBF Training Forum yang memperkenalkan saya dengan sebuah vitamin. Itu vitaminnya itu isinya adalah dark chocolate gitu ya. 80 wah. Nggak tahu bagaimana itu kolesterol jadi normal. Saya cek heran terus sakit jadi hilang gitu ya. Saya baru kali ini mengalami seperti mukjizat gitu ya setelah mengkonsumsi barang-barang MLM. Gitu aja. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir di sini. Semoga kalau masih ada di grup Training Forum bisa diskusi lagi. Tapi pesan-pesan dari saya dan Pak Philip untuk sesi malam hari ini, khususnya menutup sesi ini adalah masing-masing kita punya alarm, tubuh kita punya alarm, dan kita harus tahu gitu ya, alarm kita. Kalau saya selama ini sih alarmnya yang alami aja. Kalau berasa badan kepala dada nggak deg-degan, kemudian di kepala saya sebelah kiri kanan ini nggak denyutnya nggak tinggi gitu ya, terus di leher nggak sakit, rasanya kok aman-aman saja. Tapi rupanya ada hal yang lain yang perlu diketahui, nggak sekedar di kepala, kemudian di leher, tapi sampai di dada, sampai di punggung dan seterusnya ya. Saya terus terang saya pribadi juga penasaran ya, apakah tanggal 2 dan 3 itu bisa hadir di acara Pak Philip. Terima kasih sudah hadir. Saya yakin teman-teman punya nomor telepon Pak Philips. Kalau tidak boleh sampaikan di chat, nanti saya akan share. Barangkali ada yang ingin tahu lebih jauh mengenai programnya atau ingin mengundang ke perusahaan dan seterusnya. Silakan. Saya Erlando dan mewakili Training Forum dan Narapatih Institute oleh Kirdi Putra mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam ini, khususnya untuk Philip Yusenda ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Itu ngirim apa itu? Oh ya itu deh ya. Posternya tuh. Itu bisa diklik, di download, bisa disimpan. Kalau ingin dapat harga khusus langsung saja malam hari ini ya transfernya. Bukan sih. Saya juga baru tahu Pak Philip punya acara ini. Ya, oke. Itu saja teman-teman. Ada mau berikan apapun lah sebelum kita tutup, silakan. Bila tidak, oke, kita akhiri sesi malam hari ini. Terima kasih, sampai bertemu di sesi berikutnya dengan teman-teman trainers yang punya materi yang unik-unik ya.
Selamat malam. Terima kasih banyak. Selamat Malam. 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 Saya berikan ya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Pak. Semuanya terima kasih. Semuanya. Malam. Terima Terima kasih. kasih. Selamat malam.